Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfred Fauzan, NIM 2007324, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Bosch Glow Flux terlebih dahulu. Untuk menghadapi tuntutan ketat mesin diesel saat ini, Bosch mengembangkan busi pijar pertama pada tahun 1921 dan memulai produksi seri pertama busi pijar Bosch hanya 1 tahun. Waktu pemanasan awal hingga 180 detik. Selama 70 tahun berikutnya, pengembangan mesin diesel menjadi lebih dinamis dan membawa peningkatan kinerja yang semakin progresif. Dan dengan itu, persyaratan baru dari sistem injeksi diesel pada tahun 1990. Istilah Darren oleh Bosch merevolusi dunia diesel dengan waktu pemanasan awal lebih sedikit dari 4 detik dan waktu pasca pancaran hingga 180 detik. Ini menetapkan standar baru sebagai respon terhadap mesin diesel generasi baru dengan rasio kompresi rendah. Kemudian pada tahun 2006, Bosch memperkenalkan busi pijar kecepatan waktu pemanasan awal 2 detik, dan ini merupakan salah satu busi pijar tercepat di pasar teknologi colokan pijar jangka dura revolusioner. Kemungkinan besar bahwa sudah waktunya untuk mengganti busi pijar kendaraan. Yang pertama yaitu pada saat start kendaraan mulai hanya setelah engkol berlebihan idle kasar. Kedua yaitu setelah start awal asap knalpot berlebihan. 3. Setelah penyalaan awal apabila salah satu busi pijar gagal, kemungkinan yang lain tidak akan jauh di belakang untuk meminimalkan waktu henti kendaraan dan menghemat biaya tenaga kerja. Fungsi glow plug yaitu sebagai pemanas awal pada ruang bakar tambahan agar penyalaan mudah terjadi ketika mesin masih dalam kondisi dingin. Untuk cara kerja glow plugs ya dapat kita lihat gambar di atas. Yang pertama itu pada saat posisi G, L1 jadi magnet, arus dari baterai ke P1, kemudian ke controller, kemudian ke glow plugs, dan kemudian ke massa. Glow plugs pada saat itu yaitu kondisinya jadi panas atau membara. Pada saat posisi ST, magnet L1 terhenti, L2 jadi magnet, arus dari baterai kemudian ke P2, kemudian ke glow plugs. Posisi glow plugs tetap panas. B yaitu ke pompa injeksi tipe distributor. Pompa injeksi tipe distributor adalah salah satu jenis pompa injeksi pada mesin diesel. Fungsi pompa ini adalah untuk menginjeksikan bahan bakar. Pompa injeksi hanya memiliki satu buah elemen pompa. Hal ini menyebabkan satu buah elemen pompa bertugas untuk mendistribusikan bahan bakar ke 4 buah silinder. Ciri-ciri pompa injeksi distributor jenis FA. Sebelumnya yaitu pada pompa injeksi distributor ini yaitu terbagi menjadi dua jenis, yang yaitu pompa jenis FA dan DPA. Yang akan saya jelaskan di sini yaitu pompa injeksi distributor jenis FA. Ciri-ciri pompa injeksi distributor jenis FA yang pertama yaitu kecil, ringan dan mampu pada RPM tinggi. Kedua itu penghantaran atau penekanan bahan bakar dengan cam permukaan dan plunyer tunggal. Di dalam unit pompa terdapat governor. 4 itu terdapat juga pengatur saat penyemprotan yang dikontrol oleh tekanan bahan bakar dan pompa penyalur atau pengisian tipe rotari. 5. Bahan bakar secara otomatis diputus ketika pengapian dimatikan. 6. Yaitu pelumasan dengan sendirinya. Pada pompa injeksi distributor tipe FA ini yaitu memiliki kelebihan dan kekurangan juga. Untuk kelebihannya yang pertama, ukuran yang kompak dan ringan. Kedua yaitu mendukung untuk mesin berputaran tinggi. 3. Penyaluran bahan bakar stabil ke setiap silinder.
Keempat, itu lebih mudah pada saat awal menghidupkan mesin. 5, tidak memerlukan pelumas. Untuk kekurangannya, yang pertama, tekanan yang dihasilkan lebih kecil. Kedua, apabila terjadi kerusakan pada pelunyar maka mesin tidak dapat menyala. Konstruksi dan cara kerja pada pompa injeksi distributor tipe FE. Pompa pengisian atau pengalir tipe fan atau rotary atau feed pump mengalirkan bahan bakar dari tangki melalui sedimenter filter dan mengirimnya ke dalam rumah pompa distributor. Kedua, yaitu katup regulasi tekanan atau regulating valve atau valve mengontrol tekanan dalam pompa bahan bakar pengisian atau pompa pengaliran. Ketiga, itu bahan bakar berlebih dikembalikan ke tangki melalui katup aliran lebih atau overflow valve. Kelebihan bahan bakar tersebut juga digunakan untuk pendinginan. Keempat, itu plat knock atau template digerakkan oleh poros penggerak pompa. Pelunyar pompa digerakkan oleh plat knock dan bahan bakar diinjeksikan oleh putaran dan gerak bolak-balik pelunyar ini. Kelima, yaitu banyaknya penyemprotan atau injeksi dikontrol oleh regulator mekanikal atau governor. Keenam, yaitu waktu injeksi dikontrol oleh timer atau timer piston yang dioperasikan oleh tekanan bahan bakar. 7, yaitu solenoid memutuskan aliran bahan bakar ke pelunyar pompa atau full cut solenoid. 8, yaitu katup penyaluran atau delivery valve berfungsi mencegah bahan bakar dalam pipa injeksi berbalik ke pelunyar dan hisapan sisa bahan bakar dalam nozzle setelah injeksi. Cara kerja pompa injeksi distributor tipe FE. Untuk cara kerjanya terdapat 4 langkah. Yang pertama yaitu langkah hisap, yang kedua itu langkah penyaluran, yang ketiga yaitu langkah penekanan, dan yang keempat yaitu langkah penyamaan penekanan bahan bakar. Untuk langkah pertama yaitu pada proses pengisapan akan terjadi jika salah satunya jalur pengisian atau suction groove sejajar dengan lubang pengisian atau suction port. Bahan bakar akan masuk di ruang depan pelunyar atau pressure chamber. Proses pengisapan akan usai jika suction groove tidak segaris dengan suction port. Kedua, yaitu langkah penyaluran. Pada langkah penyaluran ini yang mana bahan bakar akan diteruskan saat pergerakan pelunyar tergerak ke depan karena cam plate. Karena itu dengan otomatis bahan bakar yang berada di pressure chamber akan bergerak masuk ke distribution port. Di saat distribution port segaris dengan distribution passage, karena itu bahan bakar akan disalurkan ke arah delivery valve. Ketiga, yaitu langkah akhir penekanan bahan bakar. Untuk langkah penekanan ini yaitu ditata berdasarkan cara efisien pelunyar, yakni sampai berjumpanya aliran spill ring yang tersambung distribution port dengan spill port. Ini mengakibatkan bahan bakar di pressure chamber akan mengucur keluar lewat spill port. Proses ini lebih dikenal dengan akhir penekanan. Keempat, yaitu langkah penyamaan penekanan bahan bakar. Terakhir ini pada penyamaan penekanan bahan bakar ini yaitu yang berada di pressure chamber dengan ruang pompa injeksi. Ini dibutuhkan supaya bahan bakar nanti bisa masuk di dalam pressure chamber saat proses pengisapan terjadi ataupun waktu pelunyar bergerak turun. Di saat kunci kontak off, karena itu otomatis solenoid akan bekerja untuk tutup aliran suction port hingga tidak ada bahan bakar yang diteruskan ke injektor. Ini berperan untuk menahan berlangsungnya
deseling atau mesin masih berputar-putar meskipun kunci kontak telah diposisikan off. Mungkin sekian dari presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.